bosku, saya Yedija Agung Caksana mau share sedikit pengalaman menggunakan Vivo Y12s yang rilis pada bulan November 2020. Vivo Y12s merupakan entry level yang baru masuk di akhir tahun 2020 dengan desain yang menurut saya cukup mewah, mengingat harganya yang berkisar 1,8 jutaan. Apakah Vivo Y12s worth it untuk dibeli di tahun 2021? Simak yuk. Mulai dari bodinya, bodi Vivo Y12s memiliki berat mencapai 191 gram dan di bagian depannya belum diproteksi dengan coring Gorilla Glass, serta di bagian belakangnya masih menggunakan material plastik dengan glass look yang memberi kesan mewah. Dan Vivo Y12s ini telah menggunakan triple slot SIM tray. Menurut saya, warna sheer blue yang saya bawa ini sangat cantik dipasang di Vivo Y12s dan memberi kesan mewah, sehingga cocok dipakai untuk cewek yang fashion stylish. Tetapi untuk dipakai cowok juga oke kok, dan grip genggamannya cukup nyaman. Indah di layarnya, Vivo Y12s masih menggunakan desain layar water drop screen atau tetesan air dan masih menggunakan layar IPS LCD. Dan Vivo Y12s memiliki bentang layar 6,51 in, screen to body ratio 81,6%, dan Vivo Y12s hanya menggunakan resolusi XD+ dengan rasio 20:9. Menurut saya sangat disayangkan sekali Vivo Y12s menggunakan desain water drop screen belum Infinity O dan masih menggunakan resolusi XD+ yang kurang nyaman di video tertentu, sehingga terkesan pixel di layar kurang rapat apabila dilihat dengan jeli. Tapi secara overall it's okay lah, dan aman-aman aja sih selama pemakaian. Vivo Y12s yang saya bawa ini berjalan di Android 11 dengan user interface Phantom OS 11. Menurut saya, Phantom OS 11 ini lebih user friendly dan hampir menyerupai Android stock milik Google Pixel. Dan Vivo Y12s menggunakan chipset MediaTek Helio P35 dengan fabrikasi 12 nm dengan GPU PowerVR GE8320. Untuk masalah performanya sendiri cukuplah apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram, dan TikTok, aman lah. Dan untuk pemakaian game pun sudah lumayan oke, seperti Mobile Legends. Tapi untuk PUBG atau Genshin Impact agak kurang nyaman sih. Vivo Y12s yang saya bawa ini varian internal 32GB dengan RAM 3GB. Apabila 32GB dirasa kurang, bisa menambahkan slot micro SD tanpa mengorbankan salah satu slot SIM card, karena Vivo Y12s telah menggunakan triple slot SIM tray. Jadi aman lah. Indah di kamera. Kamera belakang Vivo Y12s dibekali dengan dua lensa, yaitu lensa utama memiliki resolusi sebesar 13MP dengan aperture 2,2 dan terdapat PDAF, dan lensa kedua sebagai deep sensor memiliki resolusi sebesar 2MP dengan aperture 2,4. Dan untuk perekaman videonya sendiri, Vivo Y12s support perekaman mencapai Full HD 30fps. Indah di kamera depan. Kamera depan Vivo Y12s memiliki resolusi sebesar 8MP dengan aperture 1,8, dan Vivo Y12s support perekaman video mencapai Full HD 30fps. Ini merekam menggunakan Vivo Y12s di resolusi Full HD 30fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri ya bosku. Ini belum ada haze, apalagi AS. Jadi hasilnya segini. Terus bisa di zoom.
Oke, pindah di kamera depan. Kamera depan Vivo Y12s di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri ya, goyang banget apa enggak. Suaranya kedengaran tidak? Kalian bisa nilai sendiri. Pindah di speakernya, Vivo Y12s masih menggunakan mono speaker, belum stereo, dan masih ada lubang jack 3,5 mm. Dan untuk kualitas suaranya sendiri menurut saya lumayan kenceng. Hanya saja ketika volume mentok suara jadi agak pecah serta cenderung treble. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Vivo Y12s memiliki pengamanan kunci berupa fingerprint yang letaknya di samping kanan menyatu dengan tombol power. Tapi menurut saya pribadi kurang naik sih, sehingga jempol harus sedikit agak turun. Jadi butuh kebiasaan lagi sih. Tapi untuk kecepatan bacanya sendiri cepat dan responsif. Dan untuk face unlocknya sendiri menurut saya juga cepat dan akurat. Malah lebih cepat daripada fingerprintnya. Menurut saya face unlock Vivo juara sih. Pindah di baterainya. Kapasitas baterai Vivo Y12s sebesar 5000 mAh. Kapasitas baterai yang besar cocok untuk driver online atau pelajar yang masih daring. Dan sayangnya, Vivo Y12s masih menggunakan micro USB. Sangat disayangkan sekali ya. Dan kepala chargernya hanya 10 watt aja. Sehingga untuk pengisian 0-50% dibutuhkan waktu kurang lebih 75 menit. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri jangan diragukan lagi lah, sudah pasti irit. Apabila dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram, dan TikTok aja bisa dipakai seharian. Tetapi apabila dipakai untuk bermain game akan mendapatkan screen on time kurang lebih 6 jam. Jadi kesimpulannya, apakah Vivo Y12s layak untuk dibeli di tahun 2021? Menurut saya tergantung kebutuhan. Apabila hanya mencari kapasitas baterai yang besar, kamera yang cukup bagus di kelasnya, nggak masalahin desain layar yang masih water drop screen dengan resolusi yang masih HD+, desain bodi belakang yang terkesan mewah dan cantik, dan nggak masalahin lubang charge yang belum Type-C, serta dipakai untuk pemakaian biasa dan gaming tipis-tipis aja, maka Vivo Y12s layak untuk dibeli. Tetapi apabila yang saya sampaikan tadi kurang sesuai dengan kebutuhan kalian, maka Vivo Y12s tidak layak untuk dibeli. Dan kalian bisa mencari opsi lain yang sesuai dengan kebutuhan dan tentunya sesuai dengan budget kalian. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk kalian, maka kalian bisa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.